وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التسمية بالأسماء العجمية المولدة للكافرين خاصة بهم. Memberikan nama dengan nama-nama orang yang bukan Arab, non-Arab, ajam, ya, nama-nama orang yang non-Arab yang memang nama itu memang nama khusus orang kafir. Jadi kalau orang sudah tahu mendengar nama itu nama orang kafir. Ya, kan ada nama-nama itu ikhwah, ada dipakai orang kafir, ada yang dipakai oleh orang muslim. Ya. Sehingga kita tidak bisa membedakan apakah ini nama orang kafir ataukah nama orang muslim. Demikian ikhwah, ya. Jadi nama-nama khusus orang kafir memang menunjukkan ini adalah orang kafir. Dari nama kita tahu ini adalah orang kafir, ya, maka tidak boleh seorang muslim memberikan nama seperti itu. Ya, seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita baca dulu. Dzakarahu walladzi qablahu Syekh Bakar Abu Zaid. Hal ini disebutkan dan sebelumnya juga disebutkan, masalah ini dan masalah sebelumnya juga disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Tsumma qala, beliau mengatakan wal muslimul mutma'innu bidinihi yabta'idu anha wa yanfiru minha wala yahumu haulaha. Seorang muslim harus tenang hatinya dengan agama yang dia peluk. Dia harus jauhkan nama-nama kafir seperti ini. Dia jangan mendekat ke nama-nama seperti ini. Wa qad 'azumatil fitnatu biha fi zamanina. Dan masalah ini mudah menjadi fitnah di zaman kita sekarang. Fanal taqitu ismal kafir min Eropa wa Amerika wa ghairihima. Sehingga seorang muslim mengambil nama orang kafir yang dari Eropa maupun dari Amerika dan lain-lainnya. Wa hadza min asyaddil mawatin li itsm. Ini merupakan salah satu dosa yang dahsyat, wa asbabul khulzan, dan sebab terhinanya kaum muslimin. Terbab hinanya kaum muslimin. Ya ikhwah, kenapa orang muslim mengambil nama orang kafir? Itu kan menunjukkan karena dia sangat kagum dengan orang kafir tersebut. Ya, sangat mengagumi orang kafir tersebut. Sehingga karena kekagumannya itu dia ambillah nama mereka. Ya. Mungkin dia seorang ilmuwan muslim tapi dia sangat sangat ngefans, sangat suka dengan Albert Einstein misalnya. Sehingga nama anaknya dinamakan Albert, padahal nama Albert itu ya kita tahu, dengarnya saja kita sudah tahu ini orang kafir. Demikian.
Makanya ketika seorang memberikan nama yang mereka ambil dari nama orang kafir, itu dikarenakan kekaguman mereka, ya. Umumnya dikarenakan kekaguman mereka dengan nama kafir tersebut. Demikian. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, seorang muslim enggak boleh memberikan nama anaknya dengan nama orang kafir yang memang khusus orang kafir yang memakai itu. Ya, memang khusus orang kafir yang memakai itu. Contohnya nama kafir ini seperti nama orang kafir George misalnya, ya. George Bush misalnya. Ini kan ikhwah, George, enggak ada orang Islam namanya George. Misalnya apalagi Caroline misalnya, apalagi Paula, Agnes misalnya. Ini ikhwah, nama-nama seperti ini ya. Nama-nama seperti ini nama-nama orang kafir. Paulus misalnya. Nah, demikian dan lain-lainnya. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya kita harus hindari. Ya, kita bicara yaitu nama yang memang khusus orang kafir. Kita tahu ini adalah nama orang kafir. Demikian. Marhen misalnya, Marhen, ya. Johannes misalnya, kemudian apalagi Hitler misalnya. Ya ini kan udah jelas nama-nama orang kafir. Demikian ikhwah. Ya jadi jangan seorang muslim memberikan nama dengan nama-nama yang memang sudah dikenal itu adalah nama orang kafir, sehingga dengan mendengarnya saja kita sudah tahu ini nama orang kafir. Makanya yang lalu kan telah kita pelajari bahwasanya seorang ketika memberi nama, kita bisa menerka, kita bisa menebak dia ini orientasinya kemana. Ya, dia orientasinya kemana? Baik yang diberi nama maupun orang yang memberi nama. Demikian. Kalau seorang memberi nama anaknya Newton misalnya, atau Mercedes misalnya, ya. Kita sudah bisa kita tebak ini sebenarnya orientasi agamanya bagaimana, orientasinya kemana. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Jadi intinya nomor 6, jangan memakai nama orang kafir yang memang sudah dikenal itu adalah nama orang kafir. Nama Islam itu sudah terlalu banyak, kenapa kita nggak pakai nama orang muslim? Nama para sahabat itu ratusan, bahkan ribuan, kenapa kita nggak pakai nama mereka? Ya, kita nggak perlu memakai nama-nama orang kafir. Nama-nama kaum muslimin itu jauh lebih baik. Demikian, dan menunjukkan kita adalah seorang muslim. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, mungkin pakaiannya seperti biasa, ya pakaiannya seperti biasa. Tapi ketika dia kenalan dengan kita, namanya siapa? Namanya Abdullah. Kita sudah bisa tebak. Ini adalah orang muslim. Demikian, ya. Atau kita teleponan misalnya. Siapa namanya Mbak? Nama saya Aisyah. Kita sudah bisa tebak ini orang muslim. Walaupun kita belum lihat wajahnya, kita belum lihat bagaimana model dia berpakaian. Dari sisi nama saja kita sudah bisa menerka identitasnya bagaimana. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Baik ikhwah, kemudian wa hadha taqlidul kafirin fi tasammi bi asma'ihim in kana mujarradul hawa wa biladati dhihn. Penamaan pemberian nama dengan nama orang kafir seperti ini apabila memang karena hawa, karena keinginan, ya karena keinginan kuat dia ingin memberikan nama-nama kafir seperti ini, atau dikarenakan memang kejahilan dia, fahuwa ma'siyatun kabiratun, ini merupakan maksiat dan dosa besar. Wa ithmun kabirun, dosanya besar. Wa in kana anil i'tiqadi afdhaliyatiha anil alal asma'il muslim, namun apabila dia memberikan nama itu karena keyakinan bahwasanya nama itu lebih baik daripada nama-nama muslim, ya misalnya dia beri nama anaknya Albert misalnya, ya dia beri nama anaknya Einstein misalnya, ya dia beri nama anaknya misalnya George, ya kalau sekedar
ikuti hawa dia, keinginan dia yang mungkin menurut dia itulah yang modern, misalnya itulah yang nama menunjukkan nama keren, nama modern, nama milenium misalnya ya, hanya ikuti selera dan hawanya, keinginannya, maka ini termasuk dosa ya. Namun apabila dia meyakini nama-nama kafir itu lebih afdol dibandingkan nama-nama muslim, fahadha ala khatarin azimin wa yuzalzilul aslal iman. Berarti dia berada dalam sebuah mara bahaya yang sangat besar yang bisa mengguncang dan menggoyangkan pondasi keimanannya. Wa fi kiltal halataini tajibul mubadaratu ila taubati minha. Baik yang pertama, artinya dia memberi nama kafir tersebut karena hawa nafsunya, atau dia dikarenakan kekagumannya menunjukkan dia merasa bahwa lebih afdal dibandingkan nama muslim. Baik yang pertama maupun yang kedua itu wajib kedua-duanya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghyiruha syartun fit taubati minha, dan merubah nama itu ke nama muslim itu merupakan syarat diterimanya taubat tersebut. Ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikanlah nama-nama anak kita ya. Perhatikan jangan sampai ada nama-nama kufurnya, nama-nama orang kafir.